Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia sedang menjajaki rencana impor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai dari Afrika Selatan. Kesepakatan impor tersebut diharapkan rampung pada Agustus mendatang. Pemerintah Indonesia sedang menjajaki rencana impor 50.000 ekor sapi dan 300.000 ton kedelai dari Afrika Selatan. Kesepakatan impor tersebut diharapkan rampung pada Agustus 2023. Hal itu mengemuka saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Luhut bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Luhut mengatakan salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persiapan untuk partisipasi Presiden Joko Widodo dalam KTT BRICS yang akan datang. KTT BRICS adalah pertemuan diplomatik kelompok ekonomi besar baru yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Selain itu, Luhut mengatakan pertemuan juga membahas kesepakatan mengenai impor sapi dan kedelai. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat selesai dan ditandatangani menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo saat KTT BRICS pada bulan Agustus tahun ini. Luhut menambahkan kerjasama pertanian memiliki potensi yang besar antara kedua negara. Apalagi Indonesia telah mengimpor sapi senilai lebih dari 1 miliar US dollar dan kedelai senilai lebih dari 2 miliar US dollar setiap tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik urgensi impor sapi Afrika. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Asnawi. Beliau adalah Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia. Selamat pagi Pak Asnawi. Selamat pagi Mas Prastio Wibowo, salam sehat dan tetap semangat. Baik, salam sehat dan selalu semangat ini Pak Asnawi. Nah, bicara mengenai industri peternakan begitu ya, khususnya sapi di Indonesia. Tadi ada sampaikan begitu bahwa pemerintah berencana lagi untuk melakukan importasi sapi kali ini dari Afrika Selatan. Seperti apa sih sebenarnya dari kinerja industri ataupun peternakan sapi sendiri di tanah air saat ini nih, Pak Asnawi? Baik. Jika kita mengamati secara cermat 5 tahun terakhir ini memang bukan tidak ada nilai produktivitas peningkatan hasil daripada pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah, itu sudah ada. Baik. Namun kenaikan itu dengan pertumbuhan konsumsi per kapita penduduk dengan jumlah penduduk Indonesia 270.200 jiwa, nampaknya pertumbuhan itu tidak memiliki korelasi yang cukup bagus begitu. Karena pertumbuhannya itu hanya mencapai angka 3,49%. Kalau kita tarik di 5 tahun ke belakang itu ada di posisi 2017. Jumlah populasi kita itu tercatat 16.430.000 juta ekor. Nah, terus pertumbuhan pada tahun 2022-2023 ini mencapai 18.061.000 ekor. Artinya peningkatan itu ada untuk 5 tahun terakhir ini hanya mencapai 3,49%. Sedangkan konsumsi kebutuhan kita itu per tahun mencapai 4,5 juta ekor. Jadi berbanding lurus itu tidak sepadan pertumbuhan tersebut. Seperti itu. Baik, berarti memang masih ada ketimpangan ya dalam artian gap antara kebutuhan dan juga produktivitas ataupun ketersediaan dari sapi di Indonesia begitu Pak Asnawi? Persis sekali, karena produktivitas dalam negeri kita hanya mampu memenuhi kebutuhan hanya 61%. Selebihnya kita harus impor, termasuk juga kedelai. Kedelai juga kita pun hanya mampu di posisi hanya 8,7%. Itu produk dalam negeri, sehingga 90,3% itu ya kita mesti impor. Baik, nah dengan kondisi yang ada tadi Anda katakan begitu hanya sekitar 61%, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke kah untuk keberadaan sapi-sapi tadi sehingga bisa memenuhi paling tidaklah kebutuhan di daerah-daerah? Persis sekali. Kan kita itu sebaran dari para peternak, tapi di seluruh provinsi itu ada. Cuma nilai produktivitas pertumbuhan sapi hingga saat ini yang terbanyak itu ada masih di posisi di Jawa Timur. Dan terendah itu hanya ada di Jakarta, hanya posisinya kurang lebih hanya 1.805.000 ekor, dan itu pun juga dampaknya mungkin sapi ekspor yang akan disembelih di RPH yang ada di Jakarta.
Nah, inovasi ataupun pemanfaatan teknologi di bidang peternakan sendiri apakah sudah cukup menjadi salah satu booster tidak sih untuk, bagaimana kita memperbanyak lagi, sapi-sapi di Indonesia, Pak Asnawi? Kalau kita berbicara ke sana itu Mhm, memang harus mhm, harus mengikuti teknologi tepat guna dalam perkembangan inovasi pengembangan sektor ternak di sektor hulu. oke, Karena tanpa itu ya pertumbuhan kita sepertinya tidak akan mencapai apa yang sesuai dengan ditargetkan. mhm, Yang paling tidak, jika kita ingin membangun satu sektor peternakan kita bisa mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, setidaknya itu pertumbuhan populasi itu per tahun lah, bukan per 5 tahun. Per tahun itu oke. pertumbuhannya ya paling tidak di atas 7 sampai 10% dari kebutuhan konsumsi, seperti itu. Baik, jadi memang ada wacana ataupun rencana untuk melakukan importasi itu memang suatu keharusan yang harus dilakukan melihat Anda katakan tadi ada gap yang sangat jauh antara supply and demand-nya begitu, Pak? Persis sekali, antara Mhm, supply demand itu tidak seimbang. mhm, Karena pertumbuhan populasi yang ada saat ini mhm. 61% itu bukan rata-rata sapi yang sudah siap potong masuk ke RPH, tidak. Iya, Jadi sapi itu berjumlah 61%, ada mhm, sapi betina produktif yang sedang bunting, ada sapi betina pedetan, ada sapi betina remaja, ada sapi betina afkir. Sedangkan mhm, orientasi sapi-sapi yang masuk ke RPH itu adalah sapi-sapi betina afkir yang sudah tidak produktif dan mhm, sapi pejantan dewasa. Kalau sapi pejantan remaja dan pedet itu belum masuk kategori masuk ke kebutuhan untuk konsumsi pakan secara oke, nasional yang berjumlah mhm. kebutuhan itu hampir 2,7 per kilogram per kapita seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat kan negara-negara importir begitu sapi ke Indonesia, biasanya kita ke Australia begitu. Nah, sekarang menyasar ke wilayah Afrika begitu. Apa yang bisa kita lihat, di sini? Apakah dari sisi kualitas, jumlah begitu memang sudah mencukupi ataupun sesuai dengan standar yang biasa kita lakukan untuk importasi sapi misalnya? Ya, jadi di era globalisasi pasar bebas Mhm, sekarang ini sudah semestinya itu negara tidak memasok importasi sapi daripada satu negara. oke. Jadi berangkatnya Pak Luhut atas adanya suatu pertemuan tingkat tinggi antar negara yang dihadiri oleh Presiden Pak Jokowi itu memang suatu langkah dan tindakan yang sangat tepat sebagai alternatif pilihan karena diharapkan dengan adanya tindakan pemerintah melakukan kerjasama dengan Afrika Selatan sehingga itu mungkin bisa akan terwujud di bulan Agustus ini, kami sebagai pelaku usaha mengapresiasi termasuk para importir-importir dalam negeri. Ya, Karena memang isu semacam ini bukan hal yang baru. mhm, Beberapa tahun yang silam itu sudah muncul isu yang akan mengambil impor sapi bakalan dari negara Meksiko dan Brazil. Namun yang baru terrealisasi hanya mhm, dagingnya saja yang diberangkatkan dari Brazil ke oke. Indonesia seperti itu. Hmm. Baik, dari sisi kualitasnya, apakah tadi sudah sesuai standar dan bagaimana dengan harga sendiri begitu? Harganya apakah lebih rendah, lebih murah begitu atau sama? Kalau saya melihat harga di Afrika Selatan lebih rendah, Hmm, mungkin tidak sampai tiga dolar Amerika, mungkin di bawah 3 dolar Amerika. Itu yang hmm, menjadi hal yang menarik. Mungkin antara 2,7 dolar hingga tertinggi 2,9 dolar. oke. Sedangkan dari Australia kita sudah di atas angka yang di atas 3,4 hingga 3,7 US dollar Amerika. Hmm, Kalau dia lakukan itu hanya satu negara, otomatis kita selalu bergantung dan harga tidak bisa tertekan. Dengan adanya tindakan pemerintah melakukan intervensi, melakukan kerjasama, tindakan seperti ini, ya kami sebagai pelaku usaha dan para teman-teman importir, termasuk para pemotong yang ada di RPH dan pedagang, hmm, mengapresiasi tindakan pemerintah yang dilakukan seperti ini, karena sebagai langkah alternatif ya. dan sekaligus langkah pengurangan ketergantungan impor sapi bakalan dari Australia, seperti itu. Baik. Nah, berarti dari sisi harga sudah cocok, kemudian kualitas sudah cocok, bagaimana dengan jarak tempuh yang lebih jauh nih kalau kita bandingkan dengan Australia? Apakah itu yang membuat harganya lebih murah atau mungkin nanti ada tantangan tersendiri juga yang harus dihadapi oleh pemerintah pada saat harus melakukan importasi dari Afrika? Ya, contoh soal begini, ketika kita melakukan angka isu untuk melakukan Hmm, importasi sapi bakalan dari negara ya, Meksiko ataupun apa namanya Brazil, itu hmm, akan memakan waktu jarak tempuh berbanding dengan Australia cukup jauh. Kalau ya, Australia mungkin
1 minggu sudah sampai ke Tanjung Priuk gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau untuk dari Brazil itu makan waktu antara 42 sampai 45 hari, jarak tempuh cukup panjang, cukup jauh dan cukup melelahkan. Tapi kan dalam posisi dalam kapal itu kan semua pakan, terus ketersediaan obat-obatan dan tindakan-tindakan yang bersifat untuk menyelamatkan jiwa daripada sapi itu kan sudah tersedia, karena sana juga akan tersedia dokter hewan untuk selalu memantau keadaan daripada hewan tersebut. Nah, keadaan ini kan sekarang isu muncul dengan adanya importasi sapi bakalan yang akan didatangkan dari Afrika Selatan. Otomatis dari sisi harga sangat mungkin kemungkinan besar itu jarak harga itu jelas melakukan salah satu dominan. Terus dari sisi kualitas pun juga saya pikir tidak jauh beda, karena jenis sapinya akan sama, cuma berbeda dari negaranya saja seperti itu. Dan dari jarak tempuh mungkin akan lebih dekat dari Afrika Selatan. Mungkin saya belum tahu data yang saya dapat, karena kalau kita berbanding dengan Brazil memang antara 42 hingga 45 hari. Mungkin dari Afrika Selatan mungkin di bawah 40 hari. Mungkin jarak tempuhnya seperti itu. Oke. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata konsumsi daging atau sapi begitu ya di Indonesia tahun 2022 itu sekitar 0,01 kg per kapita per minggu. Nah, ini bagaimana? Apakah sesuai dengan kondisi yang ada dalam artian produksinya karena terbatas, kemudian konsumsinya menjadi terbatas juga, atau memang dari sisi konsumsi masyarakat kita yang masih rendah untuk daging sapi ataupun kerbau ini, Pak Asnawi? Ya, kalau kita melihat dari tahun 2015, tingkat konsumsi kita itu kan ya 0,04% dari kebutuhan per kapita secara nasional. Sekarang sudah mengangkat posisi angka 0,010% dari jumlah penduduk. Kalau dikalkulasikan jumlah penduduk, artinya kan rata-rata per kapita penduduk kita itu membutuhkan konsumsi daging per tahun 2,7 kg. Dengan jumlah itu dikalikan jumlah penduduk, otomatis kita butuh daging itu kurang lebih 702.000 ton, setara dengan 4,5 juta ekor, yang berbanding bobot timbang itu 450 kg, terus karkas rata-rata 50% berarti 225 kg. Dari karkas kita bonding hanya keluar daging hanya 70%, kurang lebih hanya 158 kg. Jadi setara kebutuhan tersebut adalah 4,5 juta ekor. Kalau kita lihat hasil produksi tidak berbanding lurus, tidak sepadan, itu mesti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan tindakan untuk impor, baik itu sapi atau bakalan ataupun daging. Seperti itu. Nah itu dia. Berarti kalau saat ini berapa sih jumlah kilogram ataupun mungkin daging sapi ataupun kerbau yang masuk ke dalam jaringan pemotong dan pedagang daging sendiri begitu saat ini ya Pak Asnawi, yang mereka lakukan dalam kesehariannya begitu? Apakah ya ini lagi-lagi begitu menyesuaikan dengan ketersediaan sapinya sendiri di Indonesia? Ya, kalau saya melihat secara utuh ya, saat ini kan kebutuhan kita kan 702.000 ton, setara dengan 4,5 juta ekor. Nah, pemerintah hanya mampu hasil produksi dalam negeri 61%. Artinya 39% kita harus melakukan impor. Impor sendiri itu dilakukan jumlah yang cukup signifikan. Di antaranya untuk swasta itu berikan kurang lebih adalah di posisinya 260.000 ton. Nah, terus pemerintah sendiri mengambil posisi untuk impor daging kerbau dan sapi dari Brazil itu kurang lebih 120 hingga 125.000 ton. Artinya peran pemerintah juga ada dari sisi untuk ketersediaan, keseimbangan sebagai penyeimbang dan sekaligus menjaga daripada fluktuasi harga. Jadi dalam rangka untuk stabilisasi harga seperti itu. Jadi artinya impor itu dilakukan dari sisi daging, baik kerbau, sapi, atau daging sapi dalam kondisi frozen seperti itu. Baik, Pak Asnawi, kalau kita lihat ke depan, Indonesia sebenarnya ini dari sisi peternaknya begitu ya, apakah bisa ataupun mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan daging sapi ataupun kerbau Indonesia ke depan? Tahan dulu jawabannya Pak Asnawi, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan volume impor daging sejenis lembu. Ya, kita akan cermati datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Perbandingan dari tahun 2018 sampai dengan 2022, trennya cenderung naik. Kita lihat dari tahun 2020, 167,12 ribu ton, kemudian naik lagi 211 ribu ton, dan di tahun 2022 225,6 ribu ton. Itu dia untuk volume impor daging sejenis lembu ya. Kemudian untuk volume impor daging sejenis lembu berdasarkan negara asal, ini negara-negara importir khususnya untuk sapi ataupun kerbau ke Indonesia. Yang pertama ada India 105.756 ton, kemudian Australia 77.515 ton, Brazil 20.106 ton, dan Amerika Serikat 13.693 ton. Nah, selanjutnya kita lihat dari rata-rata konsumsi daging sapi ataupun kerbau per kapita di Indonesia. Ya, trennya cenderung naik. Kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai dengan 2021 terakhir tercatat 0,01 kg per kapita per minggu untuk konsumsi daging sapi ataupun kerbau di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Asnawi, Ketua Umum JAPDI. Ya, Pak Asnawi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat dari data yang tadi sudah disampaikan, ini menarik ya, negara-negara tujuan ekspor impor maksud saya begitu, memang untuk daging sapi ataupun kerbau begitu. Ini India, Australia, Brazil, dan Amerika Serikat. Berarti nextnya akan nambah dari Afrika begitu ya Pak? Betul sekali. Nah ini Betul sekali Pak. ya. Nah, bagaimana Anda melihat dengan kondisi ini? Kalau misalnya dilihat tadi Anda katakan kan di awal, kualitas tidak jauh berbeda antara negara-negara tersebut, kecuali memang jarak yang memisahkan dan lain-lain. Dan bagaimana dengan penyebarannya sendiri di Indonesia pada saat sapi-sapi ataupun kerbau itu datang? Apakah langsung masuk ke dalam RPH lokal di pasar-pasar tradisional atau bagaimana? Dan penyebarannya apakah juga disebar luas ke wilayah Indonesia lainnya? Untuk impor ya, cukup banyak variasinya. Kayak kita lihat tadi tabel atau grafik yang disampaikan. Kita melihat di situ justru yang tertinggi impor daging itu datangnya dari India. Yes. Sampai 125.000 ton. Artinya sudah melebihi target kebijakan yang diberikan, hanya 100.000 ton, tiba-tiba muncul 125.000 ton. Baik. Nah, di sini artinya dominasi impor daging kerbau itulah menjadi dominasi yang memasuki pasar-pasar becek maupun pasar hotel, Horeca lah seperti itu, dan industri. Nah, dalam kaitan di sini, memang kalau dari sisi kondisi, itu kan bukan daging sapi di India, itu dari India, daging kerbau yang didatangkan. Ya. Nah, bukan kerbau hidup sebagai bakalan untuk digemukkan, tapi dalam bentuk daging, ya. Daging bentuknya adalah frozen. Nah, ketika masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priuk, nah, itu salah satunya memang harus diperiksa dulu via karantina. Setelah dinyatakan lolos dari pemeriksaan yang ketentuan syarat berlaku di karantina itu, baru bisa masuk ke gudang masing-masing, khususnya adalah milik Bulog. Karena Bulog lah yang dipercaya penuh oleh pemerintah untuk melakukan importasi secara utuh. Nah, Bulog sendiri itu adalah melakukan kerjasama sebagai kemitraan kepada para pihak, nah, terutama yang sebagai dominasi pihak yang dominan untuk mengambil daripada kuota impor yang diberikan pemerintah kepada pihak Bulog, itu adalah salah satu perusahaan swasta. Nah, dalam kaitan ini, sebaran yang tadi dipertanyakan, apakah sebaran itu hanya sampai di Jabodetabek? Kok tidak? Jadi sebaran itu akan dilakukan kalau saat ini mungkin dalam posisi antara 24 hingga 28 provinsi yang sudah masuk. Ke Jayapura mungkin belum itu. Seandainya ke depan ini menjadi program dapat pengendali dalam mengatasi inflasi tinggi, terus terjadinya fluktuasi harga, kemungkinan pemerintah akan mengambil sebaran itu hampir seluruh provinsi akan masuk daging kerbau itu. Seperti itu. Baik. Nah, ya ini kalau kita cermati dengan kondisi bahwa Indonesia
akan menuju swasembada sapi ataupun daging sapi ini, bagaimana Pak Asnawi? Anda melihat apakah ada sisi yang kontraproduktif kah atau bagaimana? Ya, kalau bicara kondisi program swasembada yang sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa yang belum terwujud, bahkan dua dasawarsa ini, Ya. ya memang suatu tindakan program yang kontraproduktif. Hmm. Itu menurut sudut keadaan yang sesungguhnya. Namun kan di Baik. sini karena faktor kondisi alam dan faktor kondisi keadaan yang tidak mampu untuk bisa melakukan tindakan produktivitas sebagaimana yang diharapkan untuk kita menjadi negara yang berswasembada. Hmm. Nah, di sini jika kita negara ingin menjadi negara yang berswasembada, ya negara harus hadir. Hmm. Kalau Oke. negara tanpa hadir, nonsen itu tidak akan mungkin. Terus yang kedua, program itu memang benar-benar memiliki komitmen yang sangat kuat Hmm. dan tidak terganggu oleh kebijakan politik sesaat. Ini Oke. kan kalau kita ketahui kan setiap pergantian pimpinan negara kita ini berganti kebijakan. Jadi artinya dari masing-masing itu tidak paten program itu. Kalau memang kita melihat ini kita menjadi suatu kebutuhan konsumsi yang dianggap harus dilakukan tindakannya, Ya. haruslah komitmen itu utuh, tidak Nah, berubah-ubah. itu dia. Seperti itu. Bentuk negara hadir itu yang seperti apa sih yang diharapkan oleh teman-teman peternak ataupun Japdi sendiri begitu sehingga benar-benar kita nantinya bisa swasembada juga nih untuk sapi ataupun kerbau. Ya, menurut hemat saya, satu pertama negara mesti hadir. Hmm. Yang kedua dengan anggaran yang memang sudah ditentukan. Nah, anggaran yang ditentukan itu mungkin dari program dari tahun atau dari tahun ke tahun akan ditingkatkan sesuai dengan proses pertumbuhan dan kebutuhan daripada genetik hewan sebagai mesin produksinya adalah sapi betina yang produktif yang memiliki genetik yang cukup bagus. Mungkin kalau kita lihat saat ini genetik yang ada di masing-masing provinsi terhadap pengembangan pengembangan daripada produk ternak untuk bisa berkembang biak sapi-sapi betina itu mungkin gennya sudah masuk kepada kategori ketiga atau kedua. Nah, perlu ada kiranya perbaikan daripada gen tersebut agar proses pertumbuhan itu akan terjadi suatu percepatan. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya perlu ada suatu komitmen yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kepentingan politik sesaat. Artinya itu program nasional yang utuh dan baku yang akan terus-menerus secara kontinu bisa menghasilkan nilai yang menjadi target menjadi negara maju. Karena kan Indonesia dikatakan sudah masuk kategori negara menengah yang akan maju. Kalau itu masalah ya salah satunya seperti itu. Baik, itu dia Pak Asnawi. Yang penting memang selain komitmen adalah keseriusan. Karena itu yang menjadi salah satu tolak ukur bagaimana program swasembada daging sapi ataupun kerbau ataupun sapi kerbaunya sendiri ini bisa berkelanjutan. Siapapun nanti akan memimpin negeri ini begitu ya Pak Asnawi ya. Betul sekali. Baik, Pak Asnawi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Asnawi. Salam sehat dan tetap semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.